Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sel, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin sedikit membahas dulu tentang tips dalam belajar ilmu biologi. Karena kebanyakan saya perhatikan banyak santri atau siswa itu cara dalam belajar biologi itu usahanya keras tapi hasilnya kurang maksimal. Biasanya penyebabnya adalah karena menghafal. Jadi biologi itu dianggap sebagai ilmu hafalan. Karena itu justru ini nanti akan memberatkan orang yang belajar gitu. Semakin belajarnya sudah keras tapi nanti hasilnya tidak bisa maksimal karena cuma dihafalkan. Contoh ketika membahas tentang sel, nanti dipelajari nukleus adalah bla 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 bla, mitokondria adalah bla bla bla, retikulum endoplasma, kemudian semuanya dipelajari satu persatu, tapi tidak paham keterkaitan antara organel satu dengan organel lain. Ini nanti ilmunya itu tidak akan nyambung gitu, nggak nyambung, jadinya sebentar nanti sudah lupa lagi. Makanya biologi jadi dianggap ilmu yang sulit. Biologi dianggap pelajaran yang hafalan, kemudian nanti sulit dipelajari, setelah dipelajari juga sulit lupa. Itu biasanya karena tidak paham keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Ibaratnya kayak gini, kalau kalian mau merakit sebuah mobil gitu, kita ingin bisa merakit sebuah mobil, tapi cara kita belajar untuk merakit sebuah mobil itu kayak gini. Kalian nanti mempelajari ban, sangat detail tentang ban, kemudian mempelajari tentang mesin juga sudah sangat detail, mempelajari tentang radiator sangat detail, tentang aki sangat mendetail gitu. Tapi kemudian tidak tahu bagaimana cara merangkai satu sama lain gitu. Akhirnya nanti ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari nggak akan nyambung, nggak akan bermanfaat, nggak bisa menjadi sebuah mobil, cuma jadi konsep yang terpisah-pisah. Beda kalau kalian mempelajarinya tidak usah terlalu detail, tapi harus paham hubungannya. Contoh, untuk membuat sebuah mobil kita perlu sebuah rangka, yang pasti perlu rangka besi gitu. Kita tidak usah mempelajari rangka besinya terlalu detail, kita cukup tahu kita butuh rangka besi yang spesifikasinya seperti ini gitu, tapi nggak usah terlalu detail bagaimana cara membuatnya. Misal setelah punya rangka, supaya mobil itu bisa berjalan, kita butuh roda. Akhirnya kita memberi roda yang sudah utuh, nggak usah kita belajar bagaimana cara membuat ban, itu terlalu dalam, nanti malah membingungkan. Itu belakangan aja, kita cukup tahu mobil itu perlu roda, kita kasih roda, sudah ada rangka, sudah ada roda. Kemudian kita butuh mesin, kita beri sebuah mesin. Setelah ada mesin, ternyata mesin itu nanti kalau dipakai terlalu lama akan panas, kita butuh radiator dan sebagainya. Jadi kita paham betul alat apa kita pasang di mana untuk tujuan apa gitu. Setelah kita mampu merakit mobil, lama-kelamaan nanti kita akan paham sendiri, oh cara merawat roda itu seperti apa, cara merawat mesin supaya awet seperti apa. Itu belakangan, itu nanti akan paham sendiri. Yang lebih penting kita paham dulu keterkaitan antar komponen di dalam mobil. Sama belajar biologi juga seperti itu. Jadi kita jangan belajarnya terlalu mendetail di awal, tapi tidak tahu kerangkanya dulu. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah hubungannya. Atau kalau teknisnya yang paling mudah dalam belajar biologi adalah gunakan peta konsep dulu. Jadi ketika ingin mempelajari sel, kita harus tahu peta konsepnya sel. Contoh sel, karakteristiknya seperti apa, kemudian organelnya apa saja, baru nanti dibuat cabang yang lebih mendetail. Setelah kita tahu peta konsepnya, kita tahu gambaran umumnya, baru satu persatu kita pelajari sedikit lebih mendetail. Dan kita harus fokus antara keterkaitan komponen satu dengan komponen yang lain gitu, jangan terbalik. Itu kalau yang saya jelaskan tadi belajar secara deduktif, berarti ya dari yang umum dulu kemudian baru ke yang khusus. Jangan sampai kebalik, belajar biologi dari yang khusus dulu nanti ke yang umum gitu. Itu boleh kalau nanti untuk penelitian gitu, atau untuk orang-orang yang levelnya sudah tinggi, sudah keilmuan gitu. Tapi kalau kita yang baru mulai mempelajari biologi, sebaiknya dari yang umum dulu baru ke yang khusus. Saat ini kita ini kan hidup di zaman milenial ya, sudah tahun 2020. Ini
teknologi sangat cepat, informasi tersebar sangat luas dengan mudah. Kita mau cari info apapun bisa kita dapatkan dengan mudah di internet. Nah, ini justru jadi kendala bagi orang yang belajar biologi. Melimpahnya informasi tentang biologi itu kadang bukannya justru membantu, tapi justru bikin ruwet gitu, malah bikin ruwet, malah bingung akan mempelajari mulai dari mana. Makanya ketika baru mulai belajar, sekali lagi saya ingatkan, mulai dari yang umum dulu, peta konsepnya dulu, gambaran umumnya. Setelah itu dapat, baru nanti diperdetail satu persatu. Karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sel dan organel-organelnya, tapi saya mungkin nanti menjelaskannya tidak mendetail per organel. Karena itu nanti sudah mudah kalian dapatkan di buku atau di internet atau di file yang saya bagikan ke kalian. Di situ sudah cukup detail karakteristik tiap organelnya apa. Saya ingin menjelaskan lebih fokus ke keterkaitan antara organel sel yang satu dengan organel sel yang lain. Jadinya nanti kita tahu urgensinya apa, pentingnya apa sel itu, kenapa harus memiliki nukleus. Kemudian kenapa sel harus memiliki mitokondria gitu. Jadinya nanti kita paham maknanya, kita bisa menghubungkan satu sama lain. Nanti kita bisa menganalisis dan memecahkan masalah dengan ilmu yang seperti ini. Kalau dari awal kita terlalu mendalam, mitokondria, fungsinya A, strukturnya B, kemudian cara kerjanya C, asal mulanya D gitu. Tapi tidak tahu keterkaitannya, nanti justru nambah-nambahin memori di otak tapi nggak tahu hubungan konsepnya dengan yang lain, malah bikin biologi terkesan sulit gitu. Jadi biologi itu sangat mudah kalau kita tahu cara mempelajarinya. Itu akan saya jelaskan setelah ini ya. Baik, sekarang saya akan mencoba menjelaskan keterkaitan antara organel-organel sel. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, sel itu dengan segala karakteristiknya ya. Sel itu adalah unit kehidupan terkecil. Ada dua jenis sel yang kemarin kita pelajari. Ada sel prokariot, contohnya bakteri ya, prokariotik. Ada juga sel yang eukariotik. Biasanya sel yang eukariot ini lebih besar daripada sel prokariotik. Bakteri biasanya sangat kecil, ini enggak seperti gambar ini ya, malah jauh lebih kecil lagi. Kalau eukariot selnya seukuran ini, sel prokariot itu mungkin cuma segini sebetulnya, kecil banget. Apalagi virus nanti lebih kecil lagi. Jadi perbedaan ukurannya sangat besar antara prokariot dengan eukariot dari ukurannya ya. Sekarang kalau kita lihat dari organelnya, kalau sel-sel prokariot itu penyusunnya bagian luar ini dia pasti punya membran sel. Semua sel pasti punya membran sel. Kemudian kalau di bakteri biasanya nanti tidak cuma membran, nanti ada struktur tambahan berupa dinding dari peptidoglikan, itu waktu kelas 10 ya. Kemudian di dalam membran sel pasti ada, di dalam membran sel ini ada cairannya. Cairannya ini yang namanya sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu cairannya ya, atau plasma di dalam sel. Jadi cairan yang ada di dalam sel itu adalah sitoplasma namanya. Luarnya dibatasi oleh membran sel. Di dalamnya struktur yang harus ada adalah materi genetik. Materi genetiknya berupa DNA maupun RNA. Jadi punya DNA juga RNA. Kalau DNA itu untainya ganda, kalau RNA untainya tunggal. Ini jadi semacam ada dua tali gitu ya, yang terhubung kemudian berpilin, melungkar-melungkar, makanya bentuknya jadi kayak gini. Kalau yang satu cuma semacam satu tali aja, ini RNA. Kalau yang dua tali DNA. Kalau dalam sel prokariot, materi genetiknya ini tersebar bebas di dalam sitoplasma. Jadi tidak ada pembatasnya khusus. Materi genetik ini yang mengatur sifat organisme tersebut. Jadi misalnya ini suatu bakteri, sifat bakteri ini, ciri fisiknya, kemampuan bakteri ini, itu semuanya diatur oleh materi genetik yang ada di DNA ini ya.
Jadi DNA ini yang nanti mengatur sel itu ukurannya seberapa, itu tugasnya DNA yang mengatur. Kemudian nanti punya organel apa saja, itu DNA juga yang mengatur. Nanti dia punya kemampuan apa, misalnya mampu menghasilkan hormon tertentu, itu juga tugasnya ini, atau enzim tertentu, itu semuanya diatur oleh DNA. Nah, untuk mengekspresikan kehendak DNA tadi, informasi yang ada di DNA, informasi ini harus dibaca oleh molekul yang bisa membaca. Nah, molekul itu yang kita tahu namanya ribosom. Ribosom. Jadi di sini ada DNA atau materi genetiknya, kemudian ada ribosom. Ini sangat penting ya. Jadi makhluk hidup itu harus punya DNA karena ini informasi genetik untuk kehidupannya, untuk dia semasa hidup, kemudian juga yang nanti akan diwariskan ke keturunannya. Sementara ribosom ini juga sangat penting. Makhluk yang punya DNA ini juga harus punya ribosom karena ribosom ini yang mampu membaca kode-kode dari DNA. Kalau tidak ada ribosom, kode dari DNA ini ya percuma, nanti nggak bisa dibaca, nggak bisa diterjemahkan ke karakter yang diinginkan gitu. Yang bisa membaca itu ribosom, berarti harus punya DNA, kemudian harus punya ribosom. Ini sekilas saja untuk sel prokariot ya, karena sudah dibahas di kelas 10 kalau untuk struktur selnya. Sekarang kalau sel yang eukariotik, sel eukariotik ini juga sama, dia pasti punya membran sel. Langsung sini aja ya. Dia pasti punya membran sel untuk membatasi bagian luar. Nah, bedanya kalau pada hewan biasanya ya cuma membran sel aja, tapi kalau pada sel tumbuhan nanti selain membran, di luarnya nanti dia juga punya dinding sel untuk memperkuat. Gitu. Kemudian setelah ada membran, di bagian dalamnya ini juga ada cairannya. Cairan, tapi bentuknya bukan liquid ya, berupa plasma, makanya namanya sitoplasma. Cairan yang ada di dalam sel. Kemudian sama seperti sel prokariot, dia juga harus punya materi genetik. Kalau nggak punya materi genetik, ini nanti yang nggak akan bisa bertahan hidup. Harus punya materi genetik karena ini yang mengatur seluruh aktivitas di dalam sel ini, kemudian seluruh karakteristiknya itu yang mengatur adalah materi genetik, DNA. Ada DNA maupun ada RNA juga seperti tadi ya. Kemudian selain DNA juga harus punya tadi yang bisa membaca DNA, yaitu ribosom. Sama seperti itu ya, ribosomnya tersebar bebas juga di sitoplasma. Ribosom. Dah, sejauh ini sel prokariot sama eukariot sama ya, bedanya tadi hanya ukuran. Eukariot umumnya lebih besar daripada sel prokariot. Sekarang sel eukariotik ini dia punya kekhususan dibanding sel prokariotik. Eu itu sejati ya, karyon itu mengacu ke inti sel atau inti sel atau nukleus. Jadi perbedaan utama antara sel prokariotik dengan eukariotik adalah keberadaan membran inti. Jadi di sini tidak ada inti sel, DNA-nya tersebar di mana-mana. Kalau pada sel eukariotik itu ada inti sel. Jadi nanti bagian membran ini melakukan perlekukan ke dalam gitu ya. Kemudian nanti membentuk semacam bola yang melindungi DNA. Jadi DNA-nya atau materi genetiknya nanti akan disimpan di dalam bola ini. Bola ini strukturnya juga sama seperti membran sel. Sama seperti membran sel, tapi karena ini membrannya ada di dalam membran sel atau ada di dalam sel, ini biasanya kita sebut membran nukleus. Tapi strukturnya sebetulnya sama, baik membran nukleus maupun membran sel. Strukturnya sama. Fungsinya membran nukleus itu untuk melindungi DNA supaya tetap di dalam sini, jadi nggak berkeliaran di mana-mana ya. Keuntungannya kalau di dalam, di sini pasti nanti lebih sulit mengalami terjadinya mutasi. Kalau sel-sel prokariot itu mutasinya gampang karena DNA-nya sangat terpapar, terbebas. Tapi kalau ini dia dilindungi oleh membran nukleus. Jadi terjadinya mutasi itu resikonya lebih kecil kalau pada sel eukariotik dibanding prokariot. Setelah punya membran nukleus ini punya sedikit perbedaan dengan membran di luar, yaitu dia punya
banyak lubang-lubang atau pori-pori. Jadi membran nukleus itu memiliki banyak pori-pori, berpori ya. Fungsinya pori-pori untuk apa? Untuk mengeluarkan RNA nanti. Mengeluarkan. Jadi ketika DNA ingin mengatur sesuatu di dalam sel, nanti ada beberapa kode yang akan dikeluarkan. Kodenya itu nanti akan dibentuk sebuah salinan berupa RNA ini ya. Nanti saya jelaskan detail di pertemuan selanjutnya. Jadi DNA akan membentuk RNA. RNA-nya ini nanti berisi kopian data dari DNA. Datanya ini yang nanti akan dibaca oleh ribosom yang berada di luar nukleus. Nah, supaya ribosom mampu membaca data salinan RNA ini, berarti RNA harus keluar dari nukleus. Karena itu supaya bisa keluar, di sini dibutuhkan banyak pori-pori. Makanya nukleus itu banyak lubangnya atau berpori. Itu fungsinya untuk keluarnya RNA, juga untuk masuknya yang lain ya, untuk hormon nanti bisa masuk, juga zat-zat yang lain gitu. Oke, sekarang nukleus sudah, membrannya berpori. Bagian-bagiannya ya, nukleus, ini belum ditulis tadi ya, nukleus. Jadi di dalam nukleus ini juga ada cairannya. Cairannya juga sama seperti sitoplasma. Tapi karena ada di dalam nukleus, biasanya namanya nanti jadi nukleoplasma. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Nukleoplasma. Di luar sini ada sitoplasma, di bagian dalam ada nukleoplasma. Sebetulnya sama aja, cuma beda tempatnya. Kalau sitoplasma berarti plasma yang ada di dalam sel. Kalau nukleoplasma berarti plasma yang ada di dalam nukleus gitu. Cuma beda tempat aja, sebetulnya sama. Ini nukleoplasma. Kemudian di dalam nukleus kadang ada struktur yang lain namanya nukleolus. Nukleus itu inti sel. Di dalam nukleolus itu ada buletan lagi yang namanya nukleolus atau anak inti. Nggak usah saya tulis di sini ya. Nukleolus itu kumpulan DNA ini. Jadi DNA-nya nanti biasanya berkumpul membentuk lingkaran, juga ada protein-protein yang lain di situ. Itu nanti membentuk kayak bola kecil di dalam nukleus. Itu yang disebut nukleolus atau anak inti. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke cerita yang tadi. DNA ini kan kita punya, ada sangat banyak DNA ya di dalam tubuh kita yang mengatur berbagai macam karakteristik tubuh, misalnya warna kulit, tinggi badan, kemudian hormon yang mampu diproduksi, enzim-enzim yang diproduksi tubuh, warna mata, warna rambut, jenis rambut, itu semuanya diatur di DNA kita yang sangat banyak. Nah, DNA ini nanti ada beberapa paket gitu ya, yang kita sebut kromosom. Kromosom untuk manusia jumlahnya ada 23 jenis, masing-masing sepasang. Berarti kromosom manusia itu ada 46. Ada 23 jenis, itu 23 jenis masing-masing sepasang ya. Jadi DNA itu ada 23 kromosom yang kita terima dari ayah dan ada 23 kromosom yang kita terima dari ibu. Ini sama-sama 23 ya, karena DNA-nya mengatur sifat yang sama. Contoh untuk warna rambut. Warna rambut itu kita dapat gen dari ayah, dapat DNA dari ayah warna rambut. Misal warna rambut hitam. Ibu juga akan mewariskan DNA tentang warna rambut ke kita. Misalnya punya ibu pirang. Berarti di dalam tubuh kita punya 2 jenis DNA yang mengatur rambut. Yang dari ayah rambutnya hitam, dari ibu rambutnya warna pirang. Nanti lebih kuat yang mana? Kalau punya ibu yang lebih dominan, misal bergantung gennya nanti ya. Kalau punya ibu ternyata rambut pirang itu lebih dominan dari yang hitam, berarti nanti rambut kita akan pirang. Atau nanti kalau gen hitam ini ternyata lebih kuat daripada yang pirang, berarti rambut kita akan hitam gitu. Atau bisa juga di tengah-tengahnya warnanya. Jadi itu nanti dibahas lebih detail di kelas 12 gitu. Intinya sekarang kita tahu kalau kita punya DNA itu ada warisan dari ayah dan warisan dari ibu. Masing-masing ada 23 paket DNA dari ayah, 23 paket DNA dari ibu. Paket DNA itu yang tadi namanya kromosom. Makanya ini kalau digabung nanti berjumlah 46 kromosom manusia
Nah, 46 itu ya semuanya ada di dalam inti sel ini. Jadi sel apapun yang ada di dalam tubuh kita ini ya, semuanya pasti punya 46 kromosom, punya seluruh DNA. Jadi walaupun ini sel kulit tangan, di tangan ini ada sifat yang mengatur tentang mata, ada DNA yang mengatur tentang warna rambut, ada DNA yang mengatur tentang hormon insulin di dalam sel kulit saya ini. Tapi tidak semuanya diekspresikan, nggak semuanya ditunjukkan itu. Yang ditunjukkan oleh sel-sel yang ada di kulit ya cuma sifat-sifat tentang kulit tangan aja. Gitu. Jadi tentang rambut di sini nggak diekspresikan, tentang mata nggak diekspresikan, tentang lidah enggak gitu, tentang hormon insulin juga enggak, cukup tentang kulit. Sebaliknya gitu, di jantung kita itu juga ada nukleus. Di dalam nukleus ada seluruh DNA kita. Jadi setiap sel tubuh kita mengandung seluruh DNA kita. Tapi di dalam sel jantung itu nanti ya hanya mengatur tentang otot-otot jantung yang bisa dikeluarkan oleh sel yang ada di jantung ya. Sel yang ada di jantung kita nggak akan mengekspresikan DNA yang tentang warna rambut gitu, karena di jantung kan nggak ada rambutnya, jadi nggak perlu DNA yang itu. Jadi walaupun ada tapi seperti tidak digunakan gitu ya. Yang digunakan hanya yang mengatur tentang jantung gitu. Jadi itu harus dipahami dulu kalau semua sel itu memiliki DNA keseluruhan. DNA tubuh kita secara utuh itu ada di dalam sel manapun di tubuh kita. Itu kemudian DNA. Oke, kita lompat dulu ke DNA ya. Cerita tentang ini nanti kita pending dulu. Kita lompat ke DNA. Strukturnya DNA biasanya kita ketahui seperti tangga berpilin. Kalau gambarnya biasanya kayak gini ya. Nah, jadi seperti ada sebuah anak tangga dengan dua ujung ini ya, dengan dua untai, kemudian ada penghubungnya, ada anak tangganya, kemudian dia berpilin, berputar, makanya bentuknya kayak gini. Ini kalau diluruskan, sebetulnya ya kayak gini aja, bentuknya mirip kayak tangga persis. Dan seterusnya kayak gini ya. Ini saling terhubung nanti. Ini gambarnya saya pisahin. Tapi kalau nanti dimiripkan dengan tangga gitu ya, jadi kedua-duanya ini nanti terhubung. Jadi mirip kayak tangga. Ini anak tangganya yang ada banyak. Ini kalau kita perdetail lagi strukturnya sebetulnya kayak gini. Di sini nanti ada yang berbentuk segi 5 ya, ada rantai karbon bentuk segi 5. Ini saya kasih huruf G. Kemudian di sini ada lingkaran, saya kasih huruf P. Di bawahnya lagi ada gini lagi, G lagi, kemudian ada P lagi dan seterusnya. Nah kemudian G ini punya tangan lagi yang ke dalam, ini nanti membentuk huruf B. Yang ini juga B tapi bentuknya beda. Tambah satu lagi ya, ada G, di bawahnya ada P. G ini punya tangan ke dalam, B. Oke, yang di sini G ini adalah gula pentosa. Pentosa itu karena ada 5 ini ya, ikatan karbonnya membentuk cincin dengan 5 karbon, gula pentosa. Atau boleh juga kalau ini DNA berarti gula deoksiribosa. Nanti kita pelajari lebih detail. Kalau P di sini adalah fosfat. Kalau B ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen. Jadi struktur penyusun DNA yang paling sederhana itu 3 ini aja. Gula, fosfat, basa nitrogen. 3 komponen ini yang namanya nukleotida. Kalau pernah baca ya. Ini nggak perlu dihafal dulu, cuma saya sebut aja. Nukleotida itu satu ini, gula, fosfat, basa nitrogen. Ini juga nukleotida yang lain. Nah, kalau nukleotida ini saling berkumpul, bergabung, ini yang nanti akan menyusun DNA. Gitu ya. Jadi struktur sederhananya atau nukleotidanya itu cuma gula, fosfat, basa nitrogen. Gula dengan fosfat ini nggak mengatur karakteristik tubuh kita, nggak mengatur sifat-sifat tubuh kita. Yang mengatur sifat itu adalah basa nitrogen. Lebih tepatnya bukan basa nitrogennya, tapi urutan basa nitrogen. Jadi basa nitrogen itu jenisnya ada 4 kalau di DNA ya. Ada A, C,
T sama G. Ada 4 huruf ini. Contoh basa nitrogen yang di atas ini adalah A. Kemudian basa nitrogen yang kedua ini lambangnya C. Basa nitrogen yang ketiga di sini ini lambangnya G. Berarti urutannya A, C, G. Kalau urutannya A, C, G ini nanti menghasilkan sesuatu yang khusus. Kalau kodenya ACG. Kalau ini kita balik jadi CAG, nanti yang dihasilkan oleh kode ini itu adalah hasil yang berbeda gitu. Jadi urutan ini sangat penting, urutan yang ada di DNA ini. Satu aja kebalik itu nanti bisa berpengaruh sangat fatal gitu. Apalagi kalau salah satu sampai hilang misalnya, atau ketambahan satu kode itu nanti bisa berubah, bisa menyebabkan kecacatan malah kalau sampai ada perubahan ini ya. Ada perubahan urutan kode genetik. Jadi sekali lagi urutan basa nitrogen ini itu yang disebut sebagai informasi genetik, urutan kodenya ini ya. Nah, itu yang ada di DNA. Sekarang DNA tadi ada di sini. DNA kalau ingin mengekspresikan suatu sifat, berarti tadi dia harus membuat salinannya dulu. DNA-nya kan nggak bisa keluar dari nukleus ya. Dia harus bikin salinannya dulu berupa RNA. RNA di sini. Jadi RNA kodenya di sini nanti akan sama dengan kode yang ada di DNA karena ini salinannya. Sekarang supaya salinannya bisa terbaca, dia akan keluar dari nukleus melalui pori-porinya, mencari ribosom, mendekati tempatnya ribosom ya. Ribosom. Kemudian organel selanjutnya setelah nukleus ada yang gambarnya biasanya kayak gini. Ini yang namanya retikulum endoplasma atau RE, retikulum endoplasma. RE biasanya dibagi menjadi dua, ada RE yang kasar, juga ada RE yang halus. Ada yang rough retikulum endoplasma ya, terus ada yang smooth. Jadi ada dua, kasar dan halus, perbedaannya adalah ribosom. Retikulum endoplasma yang kasar di sini itu adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Jadi kalau banyak ribosomnya itu namanya retikulum endoplasma kasar. Nanti dia ini punya cabang-cabang lagi di sekitarnya retikulum endoplasmanya ya. Nah, di sini misalnya tidak ditempeli oleh ribosom. Yang tidak ditempeli ribosom ini namanya retikulum endoplasma yang halus. Yang halus. Kalau yang ditempeli ribosom yang kasar, yang tidak ditempeli ribosom adalah RE yang halus. Sekarang yang bisa membaca kode dari DNA tadi adalah ribosom. Karena itu salinan RNA ini keluar kemudian nanti akan menempel dengan ribosom yang ada di retikulum endoplasma. Bisa juga nanti keluar ketemu dengan ribosomnya di bagian sitoplasma, bukan di RE-nya ya. Bisa juga. Sekarang kita masuk ke ribosom dulu. Kalau ribosom ini saya nggak bisa disebut organel sebetulnya ya, ribosom itu karena dia cuma molekul sebetulnya. Ada molekul yang besar dengan molekul kecil, tersusun bentuknya kayak gini. Ini jadi ribosom itu ya bukan sebuah struktur yang mirip organel kayak mitokondria atau badan Golgi gitu, enggak. Ribosom ini ya dia cuma molekul gini aja. Ada molekul besar dan ada molekul kecil. Ribosom ini nanti mampu melekat di RNA tadi, kemudian mampu menerjemahkan kodenya. RNA itu tadi bentuknya kan untayan tunggal ya, kayak benang gitu, kayak benang untayan tunggal. Nah, nanti ribosom itu akan menempel di salah satu ujungnya, menempel di salah satu ujung RNA. Setelah nempel nanti ribosom ini akan jalan sepanjang untai RNA-nya. Nah, selama ribosom ini berjalan itu dia sedang membaca kode yang ada di sini. Sambil membaca nanti dia akan membuat susunan polipeptida istilahnya ya. Ini nanti di bab 2 nanti kita bahas. Jadi ribosom ini sambil membaca kode tadi, dia juga akan mengekspresikan dengan membentuk polipeptida. Polipeptida itu nanti calon protein. Jadi sambil jalan ini nanti dia sambil bikin polipeptida. Polipeptida ini yang nanti bisa jadi enzim, bisa menjadi hormon, kemudian atau bisa menjadi struktur-struktur yang lain yang itu nanti berfungsi di dalam tubuh kita ya.
Contohnya kayak hormon gitu. Jadi dari DNA bikin salinan berupa RNA, RNA keluar, kemudian ditempeli ribosom. Ribosom nanti akan menerjemahkan kode di sini sambil membuat polipeptida yang diinginkan oleh DNA tadi. Nah, proses ini yang namanya proses sintesis protein. Sintesis protein. Lebih detailnya nanti dipelajari di kelas 3 tentang sintesis protein. Kalau untuk sekarang cukup tahu ini dulu aja. Jadi ribosom RNA ini bisa melakukan sintesis protein. Sintesis protein itu adalah pembuatan protein sesuai yang diinginkan oleh DNA, sesuai kode yang ada di DNA. Karena itu yang bisa melakukan sintesis protein tadi kan harus ada ribosomnya. Makanya RE kasar itu fungsinya untuk sintesis protein. RE halus tidak bisa sintesis protein. Tidak bisa karena dia tidak punya ribosom. Jadi RE halus fungsinya bukan sintesis protein. Tapi walaupun tidak bisa sintesis protein, RE halus ini punya fungsi lain. Dia bisa sintesis karbohidrat, bisa sintesis lemak. Kemudian punya fungsi yang lain, menyimpan kalsium dan macam-macam. Gitu. Itu retikulum endoplasma ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian ribosom tadi juga molekul, ada molekul besar dan molekul kecil yang mampu membaca kode genetik. DNA strukturnya tadi kayak gini ya, seperti tangga tali berpilin, berputar. Nah, sekarang ada organel lagi. Bentuknya dia kayak berupa membran gini ya, tapi membentuk kayak kantong. Biasanya berlapis-lapis. Ini yang namanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Golgi itu nama penemunya, nama penemu organel ini, terus organel ini dikasih nama aparatus Golgi atau badan Golgi. Fungsinya badan Golgi ini untuk memodifikasi hasil sintesis protein salah satunya ya. Jadi nanti Golgi ini punya dua sisi. Sisi yang depan ini namanya sisi cis. Ini nggak usah dihafal juga nggak apa-apa sebetulnya. Sisi cis. Yang di belakang yang jauh dari RE ini namanya sisi trans. Ada sisi cis dan sisi trans ya. Sisi cis ini yang nanti akan menerima molekul dari retikulum endoplasma, kemudian nanti diproses. Makanya fungsinya badan Golgi ini adalah memodifikasi ya. Karena hasil polipeptida tadi dari RE nanti akan masuk ke Golgi. Di sini diproses supaya bisa menjadi protein yang utuh gitu. Kemudian nanti sampai ke trans. Nah, di trans ini badan Golgi itu punya kemampuan kayak gini. Jadi nanti dia bisa menonjolkan membrannya. Misal sudah buat tadi ya, DNA misalnya mau memerintahkan sel untuk membuat hormon insulin. Dia bikin RNA-nya, kopiannya kemudian keluar di RE kasar, nempel dengan ribosom, dibaca oleh ribosom, dibikin polipeptida calon hormon insulin. Tapi belum jadi hormon insulin. Nanti masuk ke badan Golgi, baru di sini diproses jadi hormon insulin. Setelah hormon insulinnya jadi, di sisi trans ini nanti badan Golgi akan menonjolkan membrannya. Hormon insulinnya ada di dalam ya. Kemudian tonjolan membrannya ini nanti bisa lepas. Bisa lepas dan di dalamnya ada hormon insulinnya. Nah, lepasnya ini kalau sudah jadi bola ini yang nanti disebut sebagai vesikel. Vesikel ini nanti bisa bergerak mengantarkan hormon insulin ini harus dibawa kemana gitu. Kalau dikeluarkan ke sel itu juga nanti tugasnya vesikel. Makanya di sini ada bagian trans ya. Anggap aja trans ini artinya transport untuk mengantarkan hasil sintesis protein atau mengantarkan yang lain gitu. Mengantarkan pokoknya yang sudah diproses di badan Golgi. Jadi badan Golgi punya banyak fungsi. Memodifikasi hasil dari retikulum endoplasma tadi ya, memodifikasi molekul, kemudian juga bisa untuk mengantarkan molekul, transportasi. Jadi biasanya kalau pelajaran sering saya analogikan kayak gini, ibaratnya ini sebuah pabrik apa gitu, terserah mau pabrik kipas angin misalnya ya. Ini adalah sebuah pabrik kipas angin. Jadi DNA ini dia adalah bosnya. Dia yang tahu resepnya bagaimana cara membuat kipas angin. Itu ada di DNA. DNA nanti akan memerintahkan karyawan-karyawannya supaya memproduksi kipas angin. Nah, caranya untuk memproduksi adalah dia akan bikin salinan dulu.
salinan ini berupa perintah, ayo bikin kipas angin gitu. Yang kipas angin yang bentuknya kayak gini, yang strukturnya kayak gini, fungsinya kayak gini, itu sudah ada kodenya di sini semua. Akhirnya kodenya ini nanti dikeluarkan oleh DNA, nanti di sini dibaca oleh ribosom di retikulum endoplasma. Ribosom setelah membaca kode dari bosnya dari DNA tadi, dia akan untuk bikin kipas angin berarti butuh baling-baling. Kemudian dia akan bikin dinamo, dia akan bikin kabel, dia akan bikin tombolnya kayak gitu ya. Kayak gitu, tapi belum terakit menjadi kipas angin utuh, baru komponen-komponennya kayak gitu. Kemudian nanti hasil yang baru setengah jadi tadi dikeluarkan masuk ke badan Golgi melalui sisi cis ya. Nah, badan Golgi ini yang dia mampu merakit kipas angin menjadi utuh supaya bisa berfungsi dengan baik. Setelah nanti jadi kipas angin utuh yang memodifikasi badan Golgi ya, baru dibawa ke vesikel. Vesikel ini nanti yang bertugas mengantarkan kipas anginnya mau dikirim kemana. Itu tugasnya sisi trans dari badan Golgi. Jadi ini ibarat kantor posnya sekarang ya, mengantarkan hasilnya. Gitu. Ini adalah keterhubungan antara beberapa organel tadi ya, ada DNA, kemudian nukleus, lalu ada ribosom, ada retikulum endoplasma, kasar maupun halus, kemudian ada badan Golgi. Sudah 5, saya kasih tambahan satu lagi. Ini tadi kita bahas sel itu baru dari sisi apa yang bisa dibuat sel ya, produksi sel tadi, misalnya bisa bikin hormon insulin. Ternyata sel itu dia juga mampu menghasilkan suatu enzim khusus yang disebut enzim hidrolisis. Itu ya. Jadi di DNA ini ada kode untuk bikin enzim hidrolisis. Kalau DNA nyuruh bikin enzim itu nanti akan bikin salinannya keluar dan seperti tadi ya, dibaca oleh ribosom, dimodifikasi oleh badan Golgi. Kemudian setelah selesai dimodifikasi oleh badan Golgi nanti dimasukkan ke dalam vesikel. Akhirnya nanti akan ada sebuah vesikel di dalam sel. Vesikel hasil dari badan Golgi tadi yang dia mengandung enzim-enzim yang dihasilkan tadi. Contohnya tadi adalah enzim hidrolisis. Jadi di sini ada sebuah vesikel yang mengandung enzim hidrolisis. Hidro artinya air, lisis artinya pecah ya. Pecah. Berarti maksudnya enzim hidrolisis ini adalah enzim yang dia punya kemampuan, dia bisa menghancurkan ikatan kimia dari molekul-molekul yang ada di dalam sel. Nanti ikatan yang dipecah itu nanti bisa membentuk air gitu ya, H2O dengan air gitu. Ikatan ini nanti dipelajari lebih detail juga di bab lain. Intinya enzim ini mampu menghancurkan ikatan-ikatan molekul yang ada di dalam sel. Contoh misalnya sel punya organel yang sudah nggak berfungsi. Jadi sel ini punya mitokondria karena dia sel hewan ya. Mitokondria ini ternyata sudah rusak, sudah nggak bisa berfungsi lagi. Akhirnya nanti sel akan memerintahkan tubuh selnya supaya menghasilkan enzim hidrolisis. Nanti enzim hidrolisis itu tugasnya untuk merusak mitokondria yang sudah nggak kepake ini. Akhirnya sampai proses yang panjang tadi ke badan Golgi menghasilkan vesikel. Di dalam vesikel sudah tersedia enzim hidrolisis. Kemudian vesikel ini nanti akan bergerak menuju ke bagian tujuannya, nempel dengan mitokondria. Mitokondrianya nanti akan dirusak. Setelah dirusak kan mitokondria ini pecah. Nah, nanti molekul-molekul sisa dari mitokondria ini nanti bisa dipakai sel lain, sel ini juga ya. Bisa dipakai sel ini untuk membuat yang lain. Misalnya untuk membuat badan Golgi atau membuat enzim atau membuat hormon kayak gitu dari bahan sisa yang sudah dirusak. Nah, vesikel yang mengandung enzim hidrolisis ini yang namanya lisosom. Som itu sel, liso itu lisis tadi ya. Jadi lisosom ini adalah organel sel yang fungsinya untuk menghancurkan sesuatu yang tidak dibutuhkan di dalam sel. Selain menghancurkan organel kayak mitokondria tadi, bisa juga lisosom ini menghancurkan yang lebih besar gitu. Misalnya kalau suatu sel dia makan gitu ya, menelan makan protein atau karbohidrat gitu, nanti bisa juga dihancurkan oleh
lisosom kalau untuk makan, atau bisa untuk menghancurkan organelnya sendiri seperti tadi. Bisa juga lisosom ini untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sel ini bisa sistem bunuh diri juga ya. Bunuh diri. Misalnya suatu sel di dalam tubuh kita terinfeksi virus, nanti tubuh kita akan berusaha untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah, lisosom ini nanti juga berperan untuk menghancurkan selnya ini. Gitu, sudah ada 6 organel ya.